keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa walah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al arwah junudun mujannadah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hadratil a'izza al ajilla al afadil al muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para muallimin, tokoh sepuh bin sepuh baik sipil maupun militer, wabil khusus yang Al-Fakir muliakan hadir bersama kita, yang mulia Ayahanda Al-Ustadz Rahmat, yang mulia Ayahanda Al-Ustadz Halimi, yang mulia Ayahanda Muallim Sahendi, yang mulia Ayahanda Abah Jajat selaku Ketua MUI Desa Cinangka, yang mulia Ustadz Syarif Hidayatullah, yang mulia Kang Iqbal, wasilah beliau saya sampai di sini, yang mulia Ayahanda Ki Haji Rahmi, yang Al-Fakir muliakan seluruh segenap panitia Rajaban Desa Cinangka. Betul Cinangka ya? Cinangka Sabarang. Ayahanda Bapak Tama, Ketua Majelis kita, Ayahanda Bapak Atang, Sekretaris, Ayahanda Bapak Hendra Bendahara, dan seluruh ayahanda yang punten mohon maaf Al-Fakir tidak sebutkan satu persatu namanya. Insyaallah yang hadir di sini semuanya sehat panjang umurnya, berkah dunia akhirat. Wabil khusus guru-guru kita doakan semoga seluruhnya berkah, ilmunya manfaat buat kita. Para ibu, para bunda calon bidadari surga, amin. Apa bodoh amat ya, amin. Para ibu calon bidadari surga, saya doain cepat masuk surga. Mohon maaf Bu, yang udah kadong ngomong amin gak bisa ditarik lagi. Biasanya seminggu lewat ini mah. Bapak Ibu yang saya muliakan, Ustadz MC kita yang saya muliakan, kita hadir malam ini di tengah rintik-rintik hujan. 3 malam berturut-turut hujan deras di kampung Cinangka Sabrang. Tapi malam ini sekalipun diguyur hujan, Allah kasih berhenti sejenak kita untuk menuntut ilmu bareng-bareng. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat ini kecuali dosa-dosa kita Allah ampunkan, hajat-hajat kita Allah kabulkan, Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita. Kampung Cinangka Sabrang, Ciampea, Bogor, jauh daripada bahla bencana musibah, wabil khusus corona. Mudah-mudahan jauh semuanya. Bu, saya di Jakarta ada 7 jadwal Isra Mi'raj, saya cancel. Bukan kita takut corona, bukan. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Dengan nama Allah dan memuji Allah. Al khair wasyarr, kebaikan dan keburukan Allah yang mau. Semuanya yang bergerak di muka bumi ini adalah Allah yang mau.
Kita nggak usah takut. Kena corona, nggak kena corona, mati. Betul Bu? Betul Bu? Yang rajin ngaji, males ngaji, mati. Betul? Mendingan rajin Yang rajin kerja, males kerja, mati. Mendingan yang banyak uang, yang uangnya sedikit, mati. Mendingan yang belum nikah, mati. Yang udah nikah, mendingan yang istrinya satu. Semua itu kehendak Allah. 7 acara di Jakarta saya pending. Bukan kita takut corona, tapi kita jaga-jaga ihtiyat. Kenapa ini kampung Cinangka? Saya bela-belain datang kemari karena istikharah dari guru saya. Istikharah saya juga, insya Allah kampung ini aman. Ibu-ibunya kalau dipandang teduh-teduh, padahal utangnya banyak. Bu, orang kalau punya utang banyak tuh kelihatan pucat, mukanya manyun. Tapi mudah-mudahan yang punya utang cepat lunas. Tapi kalau udah ada uang, bayar. Nih kalau ngutang gampang, ditagihnya susah. Ada orang sini begitu ada? Tunjuk tangan yang mana? Bapak Ibu yang saya muliakan, maka saya al-fakir yang dhaif, yang lemah ini jauh daripada sempurna. Saya pun maksain kemari karena saya ngalap berkah dari guru-guru kita, muallim kita, kiai-kiai kita, ajangan-ajangan kita. Mudah-mudahan saya juga dapat berkahnya mereka. Amin ya rabbal. Malam 27 Rajab persis malam ini. Malam 27 Rajab persis jatuh malam ini. Betul Bu? Betul Pak? Pak. Betul? Malam 27 Rajab 1400 tahun yang lalu ada satu fenomena, satu peristiwa agung sepanjang sejarah peradaban seorang anak manusia, Muhammad bin Abdullah. Allah angkat ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Saya nggak banyak-banyak Bu ngomong di sini, mungkin sekedar 10 menit aja, karena nggak ada air. Baru kampung ini Ustaz tausiah kagak ada air. Bentar lagi nih ada air, paling air putih. Saya kalau tausiah di Damai Indonesia ku TV One, minuman saya susu. Leres ente ya? Susu naon? Assalamualaikum. Sampai mana tadi? Ya ilaha illallah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yuk lihat kita ngaji sebentar. Peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini kampung Cinangka, ibu-ibunya, bapak-bapaknya kan ngaji sama guru-guru kita. Saya cuma ngingetin lagi, kalau disebutkan nama Nabi Muhammad, jangan lupa sholawat. Manusia yang paling pelit itu disebutkan nama Nabi ogah sholawat. Sekali lagi ya, Nabi kita Muhammad. Ini kayak odol sih, pencet dulu baru keluar. Ngomong-ngomong sebelum kita ngaji, selawatan bentar yuk. Mau selawatan? Siap? Siap? Masih kuat Pak? Masih kuat Pak? Saya nggak kuat Pak.
Ini tausiah tuh kan air putih. Nggak salah. Makasih ya Kang. Biar tambah istrinya. Makasih Ustaz. Sampai mana tadi Bu? Tambah istrinya. Ya selawat semua ya. Siap semua selawat. Allahu 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 anta Rabbi Allahu 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 anta Rabbi Allahu Allahu Allahu. Ayo semuanya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah ala taha. Salatullah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salat ala taha rasulillah. Salatullah ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salat rasulillah. Salatullah ilahi najina waqshif jami'a ziyati wasrif makaidal aida wal tuf bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin. Tenang enggak Pak? Adem enggak Bu? Al-Quran mengajarkan kepada kita ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Kalau ada manusia hidupnya senang belum tentu tenang. Ada orang kaya Bu, punya uang 2 miliar. Banyak gak Cek? Cek, banyak gak Cek? 2 miliar banyak gak? Utangnya 4 miliar. Gali lubang, tutup empang eta. Numpang tanya ngomong-ngomong empang, ada yang suka mancing gak di dia? Saha? Mohon maaf Bapak Ibu yang saya muliakan, Pak Ustadz, abdi leres. Saha sing suka mancing di empang abdi leres? Lihat istrinya, pasti bibirnya mirip mujair. Mancing monggo silahkan, waktunya sholat.
monggo mancing, yang dipancing ikan jangan konde. Waktunya mancing monggo hobi, waktunya kita ngaji sama mualim sama guru kita boleh. Ini ngaji tinggal, sholat bablas, mancing di empang habis subuh sampai ketemu subuh, itu Fir'aun namanya. Siapa itu? Saudara yang dimuliakan Allah, dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Sahai tak? Cek. Boleh ketawa, jangan kencing ya. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ulang, ada orang senang belum tentu tenang. Ada orang kaya, tapi kayanya suka bohong, hartanya suka korupsi. Kalau dagang suka ngurangin timbangan, kalau dagang suka ngurangin takaran. Pelanggan mesennya barang murni dikasih oplosan, customer minta barang asli dikasih barang palsu. Menggunting di dalam lipatan, menjegal kawan sairing, pagar makan tanaman, musang berbulu domba, dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Udin mikir tawa. Bu, ibu-ibu sini galak-galak Pak Kiai. Saya kalau tausiah bareng mantan saya Umi Pipik. Saya suka almarhum Uje, tahu ya? Itu wafatnya beliau karena satu guru satu ilmu, maka majlis-majlis beliau saya yang gantikan. Saya sering ketemu Umi Pipik. Saya sih biasa aja, dianya nggak biasa sama saya. Ini rese amat nih nenek ini. Dari tadi gue perhatiin ini. Tapi yang rada beda begini Bu, Pak. Ibu-ibunya tuh kalau saya panggil Ibu, ya Ustadz, kalem. Ini mah galak banget kayak lohan lapar. Ya Ustadz, ya. Kalau dipanggil tuh Mbok ya kalem. Ya Ustadz. Ulang ya. Ibu. Bodoh amat. Maksudnya amat heran saya mah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yuk kita ngaji lagi. Peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasul terjadi di dalam tarikhul Islam fi amil huzn, di tahun penuh duka cita. Tahun itu kakenda beliau yang mulia Abdul Muttalib wafat. Sosok seorang kakek, sosok seorang pahlawan yang menjadi palang pintunya baginda Nabi. Punten mohon maaf, sekalipun tidak beriman kepada Allah, tapi dia siap mati untuk cucu kesayangannya Muhammad. Pernah ditanya Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika hadir lahir Nabi Muhammad, maka Abdul Muttalib memerintahkan Siti Aminah ibunda Nabi. Apa kata Abdul Muttalib? Ya Aminah, sammihi Muhammadan. Namakanlah cucuku ini Muhammad. Maka ditanya di Kibarul Quraisy, orang-orang Quraisy, tokoh-tokoh bangsawan nanya kepada Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, kenapa kau namakan cucumu sebagai Muhammad? Walaysa min asma'i abaina, padahal datuk-datuk kita. Cek, aman? Padahal datuk-datuk kita tidak ada yang dinamakan dengan Muhammad. Baru kali ini ada nama seorang manusia Muhammad. Apa kata Abdul Muttalib? Ayuhas sahabah, wahai para sahabat, arju ayyuhmadalahu ahlus sama wal ard. Aku berharap cucuku ini akan dipuji
oleh ahli langit dan penghuni dunia, karena Muhammad itu artinya orang yang dipuji. Faqad haqqaqa rojaah, maka sudah dibuktikan oleh Allah, tidak ada satu detik pun di dunia kecuali seorang manusia mengatakan Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Bapak Ibu yang saya muliakan, tidak akan sah salat kalau tidak berselawat kepada Nabi di tahiyat akhir. Betul? Betul? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sampai situ saja salat kita sah enggak? Salat kita sah enggak? Tidak sah. Karena salah satu rukun qauli adalah berselawat kepada Nabi Muhammad. Seorang setiap hari seselawat kepada Rasulullah di dalam salatnya, belum di dalam acara-acaranya, bahkan seluruh dunia. Sekarang salat Isya di barat belum, tapi ketika Isya sudah selesai, di belahan bumi baru Isya, semua rangkaian bulatan bumi penuh dengan orang yang berselawat dengan Nabi Muhammad. Itulah yang dimaksud faqad haqqaqa rojaah. Allah telah menunaikan dan membuktikan doa daripada Abdul Muttalib, dinamakanlah Nabi Muhammad. Tapi tahun itu Abdul Muttalib wafat. Tahun yang sama juga saudara, Siti Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah, teman dan mitra Rasulullah, sahabat Rasul, maka tahun yang sama jiwa dan raganya untuk Nabi. Tahun yang sama beliau pun wafat. Maka Nabi sedih, Bu. Nabi diajak tamasya ke atas. Selain untuk menerima perintah sholat, Nabi diajak tamasya untuk hiburan. Makanya Bapak lihat Pak, kalau istri ibu, kalau istri Bapak suka manyun aja. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak, kalau Bapak suka ngelihat istri Bapak manyun, ajak tamasya. Di sini tempat tamasyanya di mana, Bu? Apa? CNN itu apa? Naon eta CNN? Abdi teleres. Yang paling gampang kali-kali jangan pasar malam aja, Pak. Naik ke bukan ke gunung, Taman Safari leres. Taman Safari Pak leres. Ajak ibu masuk kandang macan. Hiburan penting, Bu. Hiburan penting enggak? Ibu ini makhluk yang paling bete, Pak. Apa-apa di rumah sumur, dapur, kasur. Kasur, sumur, dapur. Bentar-bentar netein anak. Bentar-bentar nyapu, bentar-bentar masak, gosok. Belum bapaknya minta juga malam. Mantap perawa. Bocil diem aja lu, kayak ngerti aja. Ternyata suka ngintip nih bocah nih. Doain biar jadi anak yang soleh, jadi kiai, jadi dia. Amin ya robbal. Pesantrennya jangan nggak pesantren ya, biar barokah. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang kedua, peristiwa Isra dan Mi'raj itu ada sejarahnya, Pak. Ini hadis tingkat derajatnya tidak sahih, dhaif, tapi ittafaqal muhaddisun, para ahli hadis sepakat mengamalkan hadis dhaif dibolehkan litarghib fil ibadah, agar kita gemar senang ibadah. Bapak Ibu, sebelum terjadi Isra Mi'raj itu ada peristiwa di mana bumi sombong sama langit. Bumi sombong sama
Bumi sombong sama langit. Bagaimana ngomongnya Pak Ustaz? Lihat surah di dalam Al-Quran. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Semuanya bertasbih kepada Allah, yang ada di langit, yang ada di bumi. Pohon-pohon bertasbih kepada Allah, bebatuan bertasbih kepada Allah, sungai bertasbih kepada Allah, gunung-gunung bertasbih kepada Allah. Tapi bahasa tasbihnya satupun manusia tidak ada yang tahu kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu yang saya muliakan, bumi sombong sama langit, tiba-tiba ditantang sama bumi. Langit, kamu punya apa sih? Kata bumi. Lihat di perut saya ada gunung, ada sungai, ada laut, ada hutan. Kamu punya apa wahai langit? Maka langit balas. Orang yang sombong boleh dibalas. At-takabbur alal mutakabbir sedekah. Sombong terhadap orang yang sombong sedekah. Biar nyadarin dia yang sombong kalau kita bisa ada langit di atas langit, betul Bu? Makanya nggak boleh sombong. Kalau kita sombong dikecilkan sama Allah. Langit ditantang sama bumi. Jangan sombong mas bumi. Sampean boleh punya laut, sampean boleh punya gunung-gunung, sampean boleh punya hutan belantara, tapi di langit ada bulan, di langit ada bintang, dan di langit ada sumber kehidupan matahari. Kamu punya apa? Akhirnya bumi nyerah. Jurus yang kedua, langit, coba lihat. Di perut saya ada Ka'bah Al-Mukarramah. Setiap hari orang tawaf. Baru gini hari Ka'bah kagak ada yang tawaf. Corona. Koro. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari virus corona. Makanya sholatnya dijaga. Jangan kebangetan berani sama laki. Leres ente ya Bu. Waalaikumsalam. Ibu-ibu itu manusia yang paling gampang masuk surga. Bu, ibu-ibu itu makhluk yang paling gampang masuk surga. Sholat dijaga, bayar zakat fitrah, pergi haji kalau mampu, nggak usah. Yang ketiga, manut karo pojok nih. Di sini Sundanya apa tuh bahasanya? Nurut saha. Kalau suami apa sih bahasa Sundanya? Salaki. Bodoh amat ya. Pokoknya ibu nurut sama laki ibu masuk surga. Apa sebabnya saudara? Rasulullah bersabda, ayyumam ra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Istri yang mana saja, istri siapa saja, kalau meninggal dunia, kalau mati itu istri, suaminya redo, suaminya ikhlas, pasti itu istri masuk surga. Pulang dari sini ibu tanya sama suami, kalau saya mati akang redo apa enggak? Pasti redo. Kawinlah. Maksudnya suami redo itu ketika hidup suami nggak pernah dibentak-bentak, suami nggak pernah dikecilin, suami nggak pernah dihina. Ada Pak Bu tetangga saya minta cerai mulu, Bang, ceraiin ayah Bang. Puluhan tahun ayah hidup sama Bang nggak pernah senang, tapi emasnya bererot Bu. Ini bini PA ini. Ustadz tahu PA enggak? Salah. PA itu minum es ditiup. Minum es kan ngebul Bu, dipikir panas ditiup. Ini PA namanya. Kalau bahasa Prancisnya beleguk kita. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini tadi apa mana ya? Jauh banget itu kaburnya. Sampai mana?
Sombong. Siapa yang sombong? Langit. Bumi. Kata bumi, saya punya Ka'bah yang dikelilingin sama seluruh manusia. Kamu punya apa langit? Maka langit menjawab, bumi jangan sombong. Orang sombong itu tempatnya di neraka. Kalau kau sombong, kau makhluk Allah. Kau boleh punya Ka'bah yang dikelilingi oleh orang yang tawaf. Tapi Allah ciptakan Ka'bah gaib yang namanya Baitul Izzah di atas langit ketujuh. Setiap detiknya tawaf arwah-arwah para nabi, arwah-arwah para rasul, arwah-arwah para aulia illah, arwah-arwah orang-orang soleh, arwah ayah dan ibunya, semua yang hadir di sini yang soleh wafat husnul khotimah. Setiap detiknya tawaf di Baitul Izzah nyaho eta. Kata langit, jangan sombong. Bisa juga kata bumi. Maka bumi meluarin jurus yang ketiga. Langit, kali ini sampean pasti kalah. Lihat apa tujuan Allah ciptakan langit dan bumi, kecuali akhir zaman akan ada Nabi Muhammad Sayyidul Mursalin, Rasulullah Muhammad bin Abdullah, lahir di dunia, dakwah di dunia, menyebarkan agama di dunia, dan wafat pun akan di bumi. Kamu punya apa langit? Emang Nabi Muhammad ada dua? Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, baru kali ini langit nangis. Kenapa nangis? Karena Nabi Muhammad adanya di bumi. Langit berdoa, ya Allah ya Rabb, angkat Nabi Muhammad ke lamba. Tolong bawa Rasulullah Muhammad bin Abdullah ke sini ya Allah, untuk menangkal sombongnya bumi ya Allah. Maka diangkatlah Nabi Muhammad ke atas langit. Maka detik itu bumi nangis, jangan sombong. Jadi manusia jangan sombong. Bapak Ibu yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai Sidratul Muntaha, Rasul singkat cerita menerima perintah sholat. Sholat itu kewajiban bagi kita umatnya. Manusia yang tidak sholat maka beda-beda tipis dengan orang yang bukan Islam. Al-A'raf mengatakan, wa man a'radu an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa manusia yang suka ninggal sholat, maka aku akan wariskan hidupnya susah. Bapak Ibu yang saya muliakan, 3 hari yang lalu saya ketemu mantan saya Nabila Sakib. Menghayal ya. Ini orang sirik mati ya. Begini Pak, saya ketemu mantan saya Angel Karamoy. Hai dulu. Cerita, Ustadz, saya punya teman tinggalnya di komplek Pondok Indah. Tapi hidupnya nggak pernah tenang Ustaz. Padahal rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat, harta sejagat, nggak pernah mau ke Ciputat, sukanya ke Amerika Serikat, nggak suka sama ketupat, sukanya Pizza Hut. Istrinya banyak banget, dengerin aja udah. Ilah ilallah, emang yang bayar bapak. Saudara yang saya muliakan, semua hidup enak, harta ada, semua enak, hidupnya nggak pernah tenang Pak Bu. Bentar-bentar bahasa kebun binatang Ragunan masuk ke itu rumah, bentar-bentar bahasa taman safari masuk ke itu rumah. Kalau ribut sama suami wajar nggak Bu? Bu, Ibu kalau ribut sama suami wajar nggak?
wajar, jangan di depan anak. Pak, ribut sama istri wajar nggak Pak? Kunci pintu jangan di depan anak. Ini setiap hari ribut terus. Bahasa Ragunan sampai ke rumah tersebut, bentar-bentar genteng turun ke rak piring ke muka suami dihina belegug gelo, dasar suami monyet, orang sono bukan orang sini. Saya tanya, emang itu istrinya orang mana aslinya? Oh, Cinangka, Ciampea. Tapi khusus yang di sini mah kagak ada. Bapak Ibu yang saya muliakan, seorang istri berani mengatain suami monyet. Harga diri suami diinjak-injak, gak terima. Dibalas sama suaminya, buseng dah lu kunyuk. 11-12 omongannya omongan kagak bagus, ributnya di depan anak, mental anak jatuh, terpuruk, nangis itu anak Bu. Ya Allah, ayah saya monyet, emak saya kunyuk, berarti saya lutung dong. Makana fil aba kana fil abna, yang dilakukan orang tua pasti nular ke anaknya. Ada peribahasa orang Betawi, bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet. Udin asik-asik aja lu. Berarti Bapak Ibu yang saya muliakan, hati-hati kalau mau jadi anaknya soleh. Saya menumpang tanya sama ibu, sama ece, sama teteh, mau nggak punya anak soleh? Mau nggak punya anak soleh? Mau nggak punya anak soleh? Nikahlah dengan kang soleh, anak soleh. Paling gampang. Tapi ingat Bu, Pak, ingat, Nabi begitu menikahkan Siti Fatimah Zahra kepada Sayyidina Ali, pengantin baru ceritanya, dipanggil Ali, Ali sini Ali. Labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ali, ingat, kau sudah aku nikahkan dengan anakku. Ingat wahai Ali, mana sia ahadukum ismallahi ta'ala indal jima' illa syarakahu syaitan fi waladih. Tidaklah seorang suami tidur bareng istrinya, tidaklah seorang lelaki tidur kalau istri apa Ustaz? Sama awewe. Ustaz orang sini kan? Lelaki awewe. Suami tidur sama istri, laki ibu tidur sama ibu, tapi lupa baca bismillah. Ketika menjima lupa baca bismillah, maka sperma yang masuk ke indung telur, ke rahim ibu, spermanya campur sperma setan. Setan dibuat dari api, maka anaknya karakter setan. Begitu gede, anaknya mirip bola bekel, loncat sono, loncat sini. Yang laki rampung, yang laki porak-porak soleh, sholat Jumat saf paling depan, pulang paling buruan, sendal khotib diembat. Yang perempuan karena salah didik, bikinnya nggak pakai baca bismillah, begitu besar tukang nipu, begitu besar jadi zavlai. Sadayana leres ente ya zavlai di dia ayah di mana? Saya mau ngomong curhat boleh ya? Curhat boleh ya? Tapi diam-diam ya, jangan ada yang tahu.
Lu doang maksudnya. Saya Bu Pak, bulan Maulud kemarin itu 2 bulan yang lalu saya tausiah di Penjaringan Jakarta Utara, daerah kota. Pas malam minggu tausiah saya dari Rangkas Bitung langsung ke sana, sampai sana setengah 12. Alhamdulillah masih ditunggu. Tausiah sampai jam 1, makan sebentar, salam-salaman sama para habaib dan masyayikh, pulang jam 2. Kebenaran my driver, can you understand my driver what the meaning of that? Yes muntalu masih toge aja. Tahu artinya? Tahu, dilarang merokok. Kebenaran supir saya lagi sakit, saya bawa mobil sendiri jam 2. Biasanya saya masuk tol Bu Pak, tapi jam 2 di Jakarta lowong. Jam 2 pagi di Jakarta itu lancar, masih pakai udeng-udeng, masih pakai sorban, masih pakai gamis. Di tengah jalan kota Bu, digoda sama kuntilanak. Di dia atuh. Ya Allah, saya diajarin sama guru saya, jangan suuzon sama orang. Betul, betul. Jangan lihat casingnya. Bisa jadi tuh kuntilanak manggil saya, dia mau ngaji alif-alifan Iqra 1. Ustadz, dipanggil Abdi, maka Abdi minggir. Begitu minggir, Abdi buka jendela kaca, wanginya kayak kuburan baru. Ayolah buru gerak. Naon eta? Main buru gerak wae. Kenapa Cek? Kenapa teh? Udah buruan. Wah, ternyata bukan kuntilanak, kuntil bapak. Kuntilanak jadi-jadian, panjang rambutnya, belakangnya bolong. Naripin Cek. Om, nih masih pakai udeng-udeng dikata Om. Om, ayolah. Oh ya udah kepalang tanggung Bu. Ya saya tawar sabaraha. Cicing wae. Hahaha wae. Sabaraha. Begini Om, ini malam lagi sial. Dari abis Isya sampai gini hari belum ada penglaris. Begini ada Om, sama Om gope jadi gope, lecobe gope. Saya mau tanya sama Ibu, kalau pembeli raja enggak? Kalau pembeli raja bukan, boleh nawar? Boleh nawar? Harga awal 500, saya tawar gocap. Om, kalau nawar tuh yang bener. Saya kasih harga 500, paling gagak 2,5 mentoknya. Ini gocap. Kalau gocap dapat jempol doang Om. Ya udah, jadinya berapa? Begini dah, nih untuk Om aja 300 jadi dah. Berapa? Berapa? Saya kasih 300 Bu. Saya langsung kabur. Jujuritan tuh Ece. Tong ka mana-mana dari calik diri tuh. Nah naonan eta. Abdi mundur lagi, kan udah 300. Betul enggak? Betul enggak? Udah kasih 300 deal. Kenapa emang Mbak? Kan udah saya kasih 300. Betul 300, tapi saya belum kerja Om. Belum kerja katanya. Belum entak wek-wek. Saya bilang begini Pak Bu, Mbak, kalau kerja tuh cari yang halal. Jangan berzina. Jangan makan uang lender. Gak berkah. Sedikit halal berkah, banyak gak halal azab neraka. Dia kata begini Bu, Om nih kalau ngomong kayak ustadz aja dah. Lah kan PA ini jablay. Dikata kayak ustadz. Emang ini ban bajai. Wujud. Ini baru kali dapat jablay PA nih. Mbak, saya emang baru pulang tausiah maulid. Ini namanya imamah sunnah Nabi, gantian kopiah. Ini namanya sorban.
Saya baru pulang tausiah, dia kaget Bu, astaga naga, Pak Ustaz. Tuh jablay itu kalau kaget astaga naga. Kalau ibu kalau kaget astagfirullah. Tapi kalau ibu kaget astaga naga, berarti ibu. Lanjut, masih kuat. Lanjut. Astaga naga, ya Allah, Pak Ustaz. Begini aja dah, khusus Ustadz gratis saya kasih. Mantap itu. Bagus, saya kuat iman. Coba kalau Ustadz kita. Bercanda. Bapak Ibu tuh akhir zaman yang namanya perzinahan merajalela. Nauzubillah min. Termasuk kawin kontrak. Kalau kawin dikontrakan boleh, kawin kontrak nggak boleh. Nikah mut'ah hadisnya sudah mansuh, sudah dibatalkan. Itu perzinahan yang terselubung, nggak boleh ya. Assalamualaikum. Terus ente lanjut sampai mana? Jablay. Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau anak perempuannya tidak mau jadi jablay, tidak mau jadi pengecut, bukan anak solehah. Ingat, ajarkan kepada istri kita, ajarkan kepada suami kita, begitu masuk kamar, ulah ngerejang wae. Ngerejang leres ente? Ngerejang apa ya? Ya begitulah. Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Awalkan karakter anak mulai dengan bismillah. Yang kedua, isi perut anak-anak kita jangan sampai harta yang haram. Syubhat juga jangan. Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannar aulabih. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka daging itu lebih pantas dijadikan sebagai neraka. Begitu anak tumbuh dewasa ngelawan sama orang tua, susah diatur. Bapak Ibu yang saya muliakan, punten mohon maaf, saya udah ke beberapa tempat di Indonesia, Kalimantan, Sumatera, Sunda, Jawa, Palembang. Banyak saya mendapatkan kisah-kisah ada seorang anak yang menzinahi, yang memperkosa ibu kandungnya sampai udah punya 2 orang anak. Ada seorang ayah yang tega-tega menghamili putri kandungnya sendiri. Ada seorang anak kandung yang membunuh ayah kandungnya karena nggak bisa beliin motor baru. Bukan nggak boleh motor baru, nak, uangnya ndak ada. Kalau uangnya ada boleh. Kalau selain motor baru boleh ayah, boleh. Mobil baru, pala lu peyang. Motor baru aja kagak gableng. Bagaimana kalau ayah tawarkan ibu baru? Ini apa sih ayah? Ditusuk, ayahnya meninggal. Naon eta? Bapak Ibu yang saya muliakan, di dalam Al-Quran diberikan sebuah ilustrasi. Manusia kalau suka ngikutin nafsunya saja, mereka seperti binatang. Lihat Bu, Pak, saya pernah nonton Discovery Channel. Ada satu binatang yang namanya buaya. Mohon maaf Pak, ngomong buaya, mohon maaf ya. Buaya Bu, betinanya satu saat anak-anak buaya yang masih kecil dicaplok. Paham dicaplok? Paham dicaplok? Anak buaya dimakan sama induknya. Ternyata bukan untuk ditelan, ternyata bukan untuk dimakan, tapi anak buaya yang kecil-kecil dicaplok sama ibunya, dikasih tempat yang lebih aman agar tidak dimakan binatang buas. Sebengis-bengis binatang buas, buaya tidak akan makan anaknya. Tapi kalau manusia sudah ngikutin nafsu, anak bisa diperkosa, anak bisa dibunuh. Nauzubillah min. Udah banyak kejadian akhir zaman, tablik akbar di mana-mana.
maulid di mana-mana, majelis taklim di mana-mana, tapi setiap tahun angka kriminalitas makin meningkat. Di mana pesan moral majelis taklimnya? Di mana pesan moral tabligh akbarnya? Di mana nilai-nilai ngaji kita kepada ulama? Saudara yang saya muliakan, mungkin salahnya di kita ngaji cuma ngaji, tapi masuk kanan keluar kiri. Ngaji cuma ngaji, niat yang ngambil kue makanan sama buah-buahan. Makanya kalau ngaji majelis taklim, arisan, ibu-ibunya tasnya gede-gede banget. Emang uang bukan untuk masukin melon masuk, unti. Di kampung saya begitu. Di sini, oh sama. Mohon maaf. Biar kata begitu, itu kan sayang sama anak, betul bu? Betul bu? Emang mau dimakan sendiri, ingat sama anak, betul? Makanya ada peribahasa, kasih sayang seorang ibu sepanjang jalan, kasih sayang seorang ayah sepagar tanaman, betul? Betul? Ayah dapat proyek tembus sekian juta, nggak dihubungin ibu, boro-boro pinggir jalan makan sate 20 tusuk. Emang ingat sama anak bini? Kagak. Ada suami di sini begitu? Yang mana? Tuh, di sini nggak ada. Kalau ibu-ibu, jangankan proyek, acara pengajian, acara arisan, itu ngambil kadang kagak bawa tas, selampe untuk bungkus unti. Ingat siapa kalau bukan anak, betul? Betul. Tepuk tangan ibu-ibu. Saya tabligh akbar di mana-mana, paling banyak ibu-ibu. Coba nih saya hitung, ibu-ibunya kurang lebih sekitar 2.500. Bapak-bapaknya paling 15. Banyak kan ibu-ibu nggak? Hebat ibu-ibu. Majelis taklim mingguan ayak di dia. Yang paling banyak ibu-ibu bukan? Majelis taklim bulanan ada. Yang paling banyak ibu-ibu bukan? Majelis taklim tabligh akbar yang paling banyak. Tapi nanti di akhirat di neraka paling banyak. Nyaho eta. Kenapa demikian? Karena satu, yakfurnal asyir, suka kufur nikmat pemberian suami. Dikasih segini kurang, dikasih segitu kurang, suka kufur nikmat. Nauzubillah min. Maka pulang dari sini, nilai-nilai romantisnya jangan lupa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan nilai romantis kepada kita, Bu. Saya mau tanya, istri Nabi selain Siti Khadijah siapa namanya? Siapa? Yang di sini istri baginda Nabi Muhammad siapa namanya? Siti Aisyah. Tapi Nabi nggak pernah ngomong, Aisyah, sini bikinin kopi rada kental, nggak pernah. Romantis Nabi Muhammad. Manggil istrinya begini, Bu. Ya Humairah, wahai istriku sayang, yang cantik jelita, yang kemerah-merahan. Ini yang namanya perempuan tuh demen kalau dipuji ya Bu ya. Ya Bu ya. Padahal gembrot. Puji aja dulu. Kadang Bapak Ibu yang saya muliakan, ini suami zaman sekarang banyak Ustaz jujur, tapi jujurnya suka nyakitin hati. Ada istrinya kurus banget dipanggil pergi ke sawah. Ada istrinya gede banget badan dipanggil kingkong. Jangan halusin. Bu, Pak, saya ngomong begini, ada aki-aki di Cinere yang ngomong begini, Ustaz, lah kalau Nabi manggil Humairah, memang Aisyah itu merah, kemerah-merahan cantik. Bini saya hitam, Ustaz. Kagak bisa dipanggil ya Humairah, panggil aja ya Hajar Aswad. Bapak Ibu yang saya muliakan, nilai-nilai romantis tanamkan di dalam keluarga. Jangan lupa berikan anak yang halal, jangan yang syubhat.
Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka itu anak pantas dijadikan sebagai neraka. Bukan panas, tapi karakternya ngelawan orang tua, suka nipu, suka bohong. Ya Allah ya Karim, kita berdoa semoga anak-anak kita semua jadi anak yang soleh dan solehah. Yang terakhir saudara, pesan moral daripada Isra dan Mi'raj ini adalah jangan lupa sholat. Jangan lupa. Guru-guru kita di sana sering mengajarkan masuk bulan Rajab ada doa yang sering diajarkan Nabi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi hamba di bulan Rajab, berkahi hamba di bulan Sya'ban, sampaikan umur hamba kepada Ramadan. Mustahil dapat Ramadan kalau Rajabnya nggak berkah. Kenapa? Sholatnya tidak dijaga. Isra Mi'raj mengingatkan kita kembali momentum 1400 tahun silam. Rapatkan barisan, luruskan saf. Yang males sholatnya jadi rajin. Yang sholatnya bolong-bolong, kalau nggak mau nambel sholatnya, nanti sekamar sama sundel bolong. Oh. Oi, masih kuat. Sholatnya dijaga ya. Sis. Hahaha. Ada yang belum nikah? Yang mana ya? Ini Ustadz kasih satu tips ya. Nenek-nenek. Orang ngasih tips. Sis, kalau nyari suami yang jangan sampai ninggalin Tuhannya. Jelas maksudnya apa sih Ustadz? Kalau nyari suami yang rajin sholat. Kalau ada pacar calon suami suka ninggal sholat, berani ninggal sholat, itu sama saja meninggal Tuhannya. Lah kalau Tuhannya saja ditinggal, bagaimana kamu? Kue pancong ada 5 dibungkus sama kain, ngelancong udah lama kawinnya sama orang lain. Sakitnya tuh di sini. Dirasa. Sud. Sahaya tak? Yang kenal Tuhannya, yang tidak lupa dengan Tuhannya, sholatnya dijaga. Bapak Ibu yang saya muliakan, sholat sumber keberkahan hidup. Berani ninggal sholat, maka siap-siap hidupnya penuh dengan petaka. Tadi yang saya bilang Bu, Pak, mantan saya tadi itu olah ramlan, mantan majikan. Itu hidupnya serba enak tapi nggak pernah tenang Bapak Ibu. Ternyata satu kendalanya di dalam rumah tangganya tidak ada sholat, tidak ada Masjid Jami' Nurul apa itu? Nurul Ikhlas megah, tapi yang memakmurkan masjid sedikit. Banyak Bapak Ibu hadir di sini, tapi makmurin masjidnya tidak. Itulah akhir zaman. Kiamat akan dekat ketika masjid megah-megah tidak ada yang memakmurkan. Kalau mau corona nggak sampai sini, makmurin masjid. Kalau nggak mau kiamat buru-buru datang, makmurin masjid. Kalau mau dapat nih yang jomblo-jomblo yang bulukan, apa ya? Makmurin masjid biar berkah. Guru-guru kita yang ngajar-ngajar ngaji, deketin biar berkah. Jelas? Jelas? Terakhir kata Nabi, nawwiru buyutakum bis-shalah wa tilawatil Qur'an. Hiasi, sinari rumah kalian, terangi rumah kalian dengan 2 cahaya. Cahaya salat dan cahaya Al-Qur'an. Sekalipun 1000 watt, sekalipun lampunya banyak di rumah tersebut, gelap,
penuh dengan urusan, musibah jatuh, petaka nggak habis-habisnya. Kita pengen my house is my paradise, tapi kenyataannya my house is my hell. What the meaning of that? You understand? Emang artinya apa itu? Salah, gemblong dibakar. Kita pengen rumah tangga kita baiti jannati, rumahku adalah surga. Lihat kata Rasul, jaga dua cahaya, cahaya solat dan cahaya membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang saya muliakan, Al-Quran itu saudara, lau anzalna hazal Quran ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Ada kuntilanak. Seandainya Al-Quran kami turunkan di atas gunung, gunung itu hancur saudara. Bebatuan besar, bebatuan kokoh. Andaikan kami turunkan Al-Quran di atas gunung, hancur ya Muhammad. Bagusnya kamu yang nerima. Bapak Ibu, gunung yang besar, kokoh, keras, kalau turun Al-Quran hancur. Apalagi hati kita yang lunak, hati kita yang lembek, sekeras-keras hati manusia. Kalau suka baca Al-Quran, insya Allah tenang, rizki berkah, rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, anak soleh dan solehah, semuanya berkah Al-Quran. Jelas? Sampai jam berapa sih? Jam 12 air putih aja mau jam lama. Ya Bu, ini curhat sedikit ya, nggak ngomong jablay lagi kagak. Saya punya majlis di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Berapa tahun silam, setelah taklim, ada jemaah cerita begini, Ustadz, saya mau curhat boleh enggak? Oh silahkan curhat mas, tapi asal jangan minjem uang ya. Kalau ngutang sama ini aja dah. Gimana mas? Begini Ustaz, jangan panggil saya mas Ustaz, emang tamang saya kayak orang Jawa, tapi saya asli Betawi. Oh iya, bagaimana bang? Saya punya kakek, nama kakek saya Fulan bin Fulan. Sudah meninggal dunia 19 tahun yang lalu. Tapi tempo hari kuburan kakek saya harus diangkat karena ada pelebaran jalan. Kuburan kakek saya Pak Ustadz 19 tahun yang lalu begitu dibongkar, jangankan jasadnya, kain kafannya masih wangi. Subhanallah. Bapak Ibu, kakek ente ulama? Bukan Ustaz. Kakek ente kiai? Bukan. Kakek saya cuma sekedar dagang pisang di pasar Kalideres. Sore kakek saya pulang, ngajarin anak-anak begini, alif-alifan, alif beneran. Nih tong, nih yang lurus namanya alif. Ini yang bengkok titiknya satu di bawah namanya ba. Ini yang rengket kayak leluwe namanya wau. Diajarin atuh. Bapak Ibu yang saya muliakan, mohon maaf. Biasa nggak kita kalau kita anak kita titipin sama guru, wajar nggak kita ngasih transport ke guru? Saya mau tanya, nitipin anak di pesantren, nitipin anak ngaji kepada Pak Kiai, wajar nggak, cakep nggak, mulia tidak kalau kita ngasih amplop sama Kiai? Wajar nggak? Wajar. Kata Imam Syafi'i, yajuzu akhzul ujrah min ta'limil Quran. Dibolehkan bagi ustadz, pendidik, murabbi untuk menerima amplop, menerima ujroh, menerima uang bensin dari orang tua yang anaknya nitipin untuk ngaji sama kita. Boleh, halal. Jelas? Jelas? Yang kagak wajar, ustadznya
3 bulan kagak dikasih amplop, ustadz yang ngambek, Udin 3 bulan belum bayaran loh, sono. Nah, itu ustadz PA. Orang sono banyak bu pak, ikhlasnya kurang. Tapi ustadz, kakek saya puluhan tahun ngedidik anak-anak di kampung Cengkareng, ratusan bahkan lebih, sampai ibu bapaknya tahu nih anak lancar baca Quran, dia kagak tahu tuh emak bapaknya belajar di mana. Berarti bapak emaknya kagak ngamplopin kiai, tetap diajarin sama kakek saya. Ikhlasnya seperti itu. Allah jaga jasadnya nggak hancur di lekang zaman. Allahu Akbar. Berkah Al-Quran. Kampung Cinangka Sabrang, pulang dari sini sholatnya dirapetin lagi. Rajin sholat, males sholat, kita mati-mati juga. Kita males sholat, kita melawan sama suami, kita masih praktek riba, kita masih juga jadi bank keliling, suka makan harta korupsi. Detik ini kain kafan kita lagi dirajut sama tukang jahit. Kapanpun Allah mengutus malaikat maut untuk nyabut nyawa kita, di belahan bumi mana, detik keberapa, tidak ada yang tahu. Pulang dari sini, rapatkan barisan, sholatnya dijaga. Jelas? Keluar dari sini, jangan suuzon sama yang lain. Jangan lupa Al-Quran dibaca. Udah tua jangan gengsi, Pak Ustadz saya udah tua, udah dekat kuburan. Nah itu ibu paham, karena udah dekat kuburan, buru-buru baca Quran, jangan gengsi. Sebelum kita tutup, yuk kita terhim, kita berdoa kepada Allah dengan wasilah Al-Quran. Semoga Allah turunkan rahmat pada kampung Ciampea ini, pada kampung Cinangka Sabrang ini, turun berkah rahmat Allah Al-Quran. Allah jaga kampung kita dari wabah corona. Semua Allah angkat musibah berkah Al-Quran. Guru-guru kita yang soleh dan solehah, Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan rizkinya. Semua yang hadir di sini rizkinya Allah berkahkan, jauh dari bahaya petaka musibah, dan Allah wafatkan kita husnul khatimah. Siap semua? Siap semua? Yuk bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna waj'alhu lana hujjatan Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar hujjatan ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fakir mohon maaf lahir dan batin. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Cucak ijo, cucak rowo, jalak suren, burung kecer, itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.